satu destinasi wisata di Salatiga, yaitu Alun-Alun Pancasila. Alun-Alun Pancasila memiliki desain yang begitu memukau dengan penanda kota bertuliskan Pancasila Alun-Alun Salatiga. Terdapat juga tugu yang menampilkan 3 sosok pahlawan, yaitu Brigjen Sudiarto, Yosudarso, dan Marsikal Muda Agustinus. Tugu tersebut dibangun sekaligus mengingatkan pengunjungnya tentang para pahlawan yang berasal dari kota Salatiga. Tak hanya itu, di sana terdapat pula lapangan rumput. Lapangan rumput biasanya digunakan untuk upacara nasional, misalnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Di sana juga terdapat alat olahraga dan juga wahana bermain anak. Logika matematika, tautologi, dan kontradiksi. Tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah kalimat majemuk yang memuat satu atau beberapa peubah dan selalu bernilai benar untuk penggantian perubahnya dengan konstanta manapun juga. Sebaliknya, jika kalimat majemuk tersebut selalu bernilai salah, maka disebut kontradiksi. Seperti diagram di bawah, dari kalimat yang memuat peubah bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kalimat terbuka, tautologi, dan kontradiksi. Pada kalimat terbuka dapat bernilai benar dan dapat bernilai salah. Sedangkan tautologi selalu benar dan kontradiksi selalu salah. Berikut adalah contoh tabel beserta keterangannya pada tautologi dan kontradiksi. Tautologi juga memiliki hukum-hukum. Yang pertama adalah hukum identitas. Yang kedua, hukum idempoten. Yang ketiga, hukum ikatan. Yang keempat, hukum komutatif. Yang kelima, hukum ingkaran rangkap. Yang keenam, hukum asosiatif. Lalu selanjutnya, hukum yang ketujuh adalah hukum distributif. Yang kedelapan ada hukum De Morgan. Yang ke-9 ada hukum kontraposisi. Yang ke-10 hukum implikasi. Yang ke-11 hukum absorpsi. Hukum ke-12 modus ponens. Beralih ke hukum yang ke-13 ada modus tollens. Yang ke-14 ada hukum reduction ad absurdum. Yang ke-15 ada hukum eksportasi, dan yang terakhir ada hukum transitif. Pembuktian hukum-hukum tautologi ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel kebenaran. Yang kedua menggunakan hukum-hukum tautologi yang sudah dibuktikan. Dan yang ketiga untuk kalimat yang memuat ekuivalensi dengan membuktikan bahwa ruas kiri ekuivalen dengan ruas kanan menggunakan hukum-hukum tautologi. Lalu, slide selanjutnya adalah penerapan sederhana tautologi rangkaian listrik. Bentuk kalimat majemuk dan kata perangkainya disertai hukum-hukum tautologi dapat digunakan untuk menyederhanakan rangkaian listrik. Seperti gambar yang sudah tertera, huruf T melambangkan tombol atau saklar, huruf L melambangkan lampu, dan huruf S melambangkan sumber arus listrik. Dapat terjadi 2 kemungkinan keadaan tombol. Yang pertama, tombol dalam keadaan tertutup atau tersambung berarti ada arus yang dapat melewati tombol sehingga lampu dapat menyala, dinotasikan atau diberi nilai 1. Kedua, tombol dalam keadaan terbuka berarti arus terputus atau tidak ada arus yang dapat menyalakan lampu. Jadi, lampu padam, dinotasikan dengan 0. Metode-metode inferensi. Metode inferensi merupakan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan hipotesis yang ada, tanpa harus menggunakan tabel kebenaran. Tentu, metode-metode tersebut didasarkan pada hukum-hukum tautologi. Terdapat 8 metode-metode inferensi. Yang pertama, modus ponens. Yang kedua, modus tollens.
Yang ketiga, penambahan disjungsi. Yang keempat, penyederhanaan konjungtif. Silogisme disjungtif, silogisme hipotesis, dilema, konjungsi.